Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melana Wongso dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma kebudayaan. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Dari mana paradigma itu? Istilah ini sebenarnya dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, seorang ahli filsafat ilmu, ahli sejarah ilmu pengetahuan yang sangat terkenal, yang menulis buku The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962, atau dikenal dengan struktur ilmu pengetahuan atau keilmuan. Dalam buku inilah Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma dan pergantian paradigma. Pergantian paradigma itulah yang menurut Thomas Kuhn kemudian menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Pergantian paradigma inilah yang menghasilkan suatu revolusi ilmu-ilmu pengetahuan di mana perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat berkembang. Inti dari ilmu pengetahuan tersebut kemudian diartikan sebagai paradigma. Namun, dalam buku Thomas Kuhn terdapat banyak kritik dari para ilmuwan. Kritik dari para ilmuwan mengenai buku Thomas Kuhn yaitu bahwa paradigma yang dipaparkan dalam buku itu kurang jelas pengertiannya, tidak konsisten, sehingga membutuhkan definisi paradigma yang lebih jelas. Menurut salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada, yaitu Pak Hedi, setelah ia membaca buku dari paradigma Thomas Kuhn, ia memberikan definisi apa sih sebenarnya paradigma itu. Nah, menurutnya, paradigma ialah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk suatu kerangka pemikiran yang berfungsi untuk menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Jadi, paradigma itu adalah sebuah kerangka pemikiran yang saling berhubungan yang bisa atau bertujuan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi. Jadi, paradigma ini tidak jauh berbeda dengan filsafat, yang dimana filsafat itu yang berhubungan dengan pemikiran kita. Nah, setelah kita memahami apa sih sebenarnya itu paradigma, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan. Sekarang saya akan membahas suatu pandangan tentang kebudayaan, pandangan tentang asal kebudayaan, pandangan tentang fungsi kebudayaan, dan pandangan mengenai proses kebudayaan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan ini? Pandangan tentang kebudayaan yang pertama, kebudayaan hanya ada pada manusia. Yang kedua, hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Dan yang ketiga, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Jadi, ada seorang ahli filsafat kebudayaan, filsafat simbol, namanya Ernst Cassirer. Dalam buku An Essay on Man atau biasa dikenal dengan Manusia dan Kebudayaan. Pandangan Cassirer yang penting yaitu bahwa manusia yang membedakan dengan yang lainnya yaitu adalah kemampuannya dalam simbolisasi. Perbedaannya kita dengan yang lainnya yaitu pada kemampuan kita menciptakan simbol-simbol. Karena kita mampu menggunakan simbol-simbol ini, maka Cassirer mengatakan manusia itu sebagai animal simbolicum. Nah, manusia memang termasuk hewan, mamalia, omnivora, bertulang belakang, berdarah panas, dan lain sebagainya. Tapi kita berbeda dengan yang lain karena kemampuan kita melakukan simbolisasi. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya simbol? Menurut para ahli antropologi, termasuk para ahli filsafat, simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai atau diberi makna.
segala sesuatu yang kita beri makna atau beri arti. Nah, salah satu contoh simbol yang konkret yaitu uang. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia yaitu bahasa. Bahasa adalah perangkat simbol atau sistem simbol yang paling penting. Bahasa yaitu bunyi-bunyi yang diberi makna atau diberi arti. Bahasa sangat penting untuk interaksi sosial. Tanpa bahasa, tidak akan ada interaksi sosial, dan tanpa interaksi sosial, tidak akan ada relasi sosial. Jika tidak ada relasi sosial, tidak akan ada kehidupan sosial. Dan tanpa kehidupan sosial, maka tidak akan ada pula kebudayaan. Itulah mengapa belajar bahasa itu sangat penting. Jadi, kebudayaan merupakan produk dari kehidupan sosial. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Karya-karya individu merupakan hasil dari proses sosial. Nah, kemampuan berkarya diperoleh melalui kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain, proses belajar, kemampuan berbicara, kemampuan membuat sesuatu atau kemampuan melakukan sesuatu. Dari sanalah kemudian manusia mampu menciptakan kebudayaan-kebudayaan. Jadi, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, wujud kebudayaan ada 4 menurut Prof. Hedi. Yang pertama yaitu wujud material atau fisik. Contohnya rumah, HP, motor, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wujud perilaku. Contohnya makan, minum, diskusi, kuliah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu wujud lisan. Contohnya ujaran, nyanyian, tuturan, dan lain-lain. Yang keempat dan terakhir yaitu wujud gagasan, yang dimana contohnya yaitu pengetahuan dan nilai-nilai. Jadi, kebudayaan adalah perangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengannya. Nah, pengetahuan adalah simbol-simbol. Pengetahuan kita ini juga termasuk ke dalam simbol-simbol. Kelisanan atau bahasa juga simbol-simbol. Perilaku adalah simbol-simbol juga. Dan dunia fisik juga merupakan simbol-simbol karena dapat diberi makna, diberi arti, diberi nilai, dan dianggap berharga atau penting. Jadi, ciri-ciri wujud kebudayaan ada ciri ontologis. Yang pertama yaitu wujud fisik. Dapat dilihat, dapat diraba, tidak dapat didengar. Contohnya, mobil itu dapat dilihat, dapat diraba, tapi kalau dia diam saja, tidak bisa didengar. Nah, yang kedua yaitu wujud perilaku. Dapat dilihat, tidak dapat diraba. Kalau Anda meraba perilaku, Anda meraba orangnya bukan perilakunya. Dia tidak dapat didengar juga. Dan yang ketiga yaitu wujud lisan atau tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi dapat didengar. Dan yang keempat atau terakhir yaitu wujud gagasan, yang dimana tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Sangat penting mengetahui wujud kebudayaan atau ciri ontologisnya. Wujud ontologis menemukan metode untuk mempelajarinya, menelitinya. Pemahaman ontologis mengenai kebudayaan sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Nah, Pak Hedi menggambarkan ada 4 aspek kebudayaan. Ada aspek gagasan pengetahuan, aspek perilaku, aspek materi atau fisik, dan aspek kebahasaan atau kelisanan. Nah, kebudayaan merupakan perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem yang disebut
sistem simbol. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbolik. Unsur-unsur simbolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil menjadi item. Item ini dapat dipecah lagi menjadi traits. Nah, dalam kebudayaan, kita mempelajari item traits atau unsur yang lebih kecil lagi. Misalnya mempelajari mata pencaharian. Mata pencahariannya ada bertani, berburu, dan berdagang. Nah, bertani juga sebenarnya ada tani sawah, tani ladang, kemudian olah tanah, tanam bibit, pelihara tanaman, dan juga panen. Ini juga sebenarnya tidak mungkin dapat mempelajari seluruhnya. Kadang-kadang hanya mengambil elemen yang paling kecil. Nah, unsur-unsur kebudayaan ini kemudian terhubung satu sama lain atau terkait secara fungsional. Jadi ada hubungan fungsional. Misalnya, jika kita naik motor dan tidak ada bensinnya, tentu saja motor itu tidak bisa menyala. Itu artinya ada hubungan fungsional antar satu elemen kebudayaan dengan elemen kebudayaan lainnya. Nah, agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, dan seterusnya. Kemudian, seni terhubung dengan agama, dengan politik, dengan ekonomi, dengan hukum, dan seterusnya. Kita memandang unsur budaya berhubungan satu sama lain. Jadi, unsur-unsur kebudayaan terintegrasi atau menyatu membentuk kesatuan secara fungsional, sehingga kemudian bisa berkembang atau beroperasi. Nah, relasi antar unsur kebudayaan ini yang akhirnya kita sebut sebagai struktur kebudayaan. Ada relasi antar unsur kebudayaan. Relasi-relasi ini mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini kemudian bisa digambar jadi pola-pola kebudayaan. Nah, bagaimana asal kebudayaan? Menurut para ahli, kebudayaan ini merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Nah, karena kebudayaan ini hasil dari kreasi manusia, pertanyaannya, sejak kapan manusia muncul dan sejak kapan kebudayaan muncul? Menurut para ahli antropologi, fosil manusia tertua itu usianya sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Bisa berubah jika nanti ada penemuan fosil manusia yang lebih tua lagi. Jadi, kebudayaan itu kurang lebih munculnya pada masa-masa itu. Nah, kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, jadi asal kebudayaan itu bagi seorang individu dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian, belajar bahasanya, belajar perilakunya, belajar menggunakan peralatannya. Tapi, jika dilihat secara sosial, kebudayaan itu hasil dari adaptasi dan digunakan untuk beradaptasi, berubah dalam proses beradaptasi. Bagi masyarakat, kebudayaan berasal dari proses adaptasi dengan lingkungan, fisik, sosial, dan budaya. Selanjutnya mengenai pandangan tentang fungsi kebudayaan. Melestarikan kehidupan manusia, tanpa kebudayaan manusia dapat punah seperti makhluk hidup lainnya. Berkat kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan spesiesnya. Pandangan tentang proses kebudayaan ada tiga. Ada 3 proses, yaitu proses inovasi, proses difusi, dan proses evolusi. Kita membuat laptop, HP, itu merupakan inovasi. Jadi, inovasi yaitu perubahan unsur kebudayaan. Inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil, kemudian disebarkan proses difusi kebudayaan. Nah, setelah itu terjadi evolusi
atau revolusi kebudayaan. Evolusi yaitu proses perubahan berjalan relatif lambat, sedangkan revolusi yaitu proses perubahan berjalan relatif cepat. Sekian, itulah tadi mengenai materi yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.